Prof. Hasan, bagaimana pandangan seorang apa itu eh, ilmuwan ini ya? Ya, sebetulnya ulama juga ini ya. Hanya di Indonesia ini ulama direduksi kepada apa fuqaha ya. Silakan Prof. Hasan. Ya, terima kasih Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf ini berapa minggu saya nggak hadir karena banyak keluar kota pas weekend ya. Jadi pertama-tama ini terima kasih nih ya, topiknya menarik. Tadi materi dari Gus Wahid, kemudian Pak Maskuri ya, Pak Imam, Pak Sirozi, kemudian Pak Sofyan Sauri, Pak Gatot ya. eh saya ini bukan ulama, bukan umaro ini. Jadi kalau saya pribadi mengamati saat ini di Indonesia ini kan ada umaro jelas ya, ada ulama jelas, ada kelompok pedagang bisnismen ada ya. Kemudian ada generasi muda, generasi milenial yang besar ya. Kemudian di kita mungkin ada guru, dosen, pendidik ya. Kemudian ada mungkin media massa ya, kemudian ada tentara, ada Polri dan seterusnya ya. Kalau menurut saya jihad zaman modern ini adalah bagaimana kita bisa bisa memasukkan nilai-nilai keislaman secara secara inklusif di semua segmen ini ya. Uh, jadi Islam Insight lah ya. Itu saya pikir jihad di zaman modern ya. Bagaimana membuat tentara polisi lebih islami, bisnismen lebih islami, media lebih islami, dunia pendidikan lebih islami ya. Generasi muda lebih islami, pendidik, pendidikan lebih islami ya. Saya pikir itu tantangan lah jihad zaman modern. Dan dalam konteks itu saya lihat peran Umaro itu sangat besar ya. Umaro dan ulama jelas ya. Dan seperti kata Pak Sofyan Sauri itu di semua level ya. Umaro ini kan mungkin dari level keluarga aja kita ya semua pemimpin lah ya di dalam keluarganya ya sampai ke level presiden. Begitu juga ulama ya dari ulama kampung sampai ulama mungkin internasional ya. Uh, saya pikir itu harus bahu membahu apa ya melaksanakan jihad ini. Kalau menurut saya ini jihad zaman jihad 4.0 itu bagaimana kita bisa selalu menginfiltrasi semua aktivitas kemodernan saat ini dengan nilai-nilai keislaman ya. Tadi dikatakan oleh saya pikir Pak Imam, Pak Sirozi dan semuanya lah saya pikir ya. Masalah akhlak, integritas, karakter dan segala macam itu harus masuk ke semua lini ya. Karena kalau itu tidak masuk sekuat apapun umaro dan ulama, saya khawatir itu nggak apa ya, tidak optimal ya. Jadi ini bukan pekerjaan hanya umaro dan ulama menurut saya. Jadi tapi semuanya ini harus terlibat saling membantu. Nah, kalau terkait umaro dan ulama menurut saya kan kita menjadi dosen aja ada standar kompetensinya ya. Jadi lektor kepala, jadi guru besar dan segala macam ya. Saya pikir jadi ulama juga kan jelas ya. Ulama itu harusnya jelas lah ininya ya. Nah, umaro ini juga harusnya jelas ya. Nah, di Indonesia ini saya lihat standar kompetensi umaro ini mulai nggak jelas ini ya. Uh, uh, Pedagang tiba-tiba bisa jadi menteri, kemudian artis bisa jadi apa gitu ya. Ya boleh-boleh saja sih ya. Tapi secara apa ya keilmuan ini nggak pas kelihatannya ya. Jadi menurut saya ini standar kompetensi itu penting ya, dijaga untuk umaro dan ulama. Dan menurut saya yang tidak boleh tamak ke dunia itu bukan hanya ulama ya, umaro juga harus ya. Kalau ulamanya tidak tamak ke dunia, tapi umaronya tamak ke dunia, ya susah juga nanti energinya ya. Jadi memang ya menurut saya ini
ini PR besar ya. Dan saya pikir bukan hanya di Indonesia ya, di semua negara di dunia. Tadi siapa tadi Mas yang wartawan itu saya lupa, itu juga kan di banyak negara. Mustafa Abdurrahman. Mustafa Abdurrahman. Ya Pak Mustafa Abdurrahman ya. Saya pikir ini eh, masalah manusia lah ya. Dari zaman dulu sampai sekarang hampir sama kayaknya ya. Di zaman Nabi Musa pun kita kan tahu ya, ada Fir'aun, ada Hamam, ada Bal'am, ada Korun ya. Tipologi-tipologi orang yang selalu muncul di setiap zaman ya. Dan ini saya pikir kenapa memang di Al-Quran itu saya akhirnya berkesimpulan kenapa kisah Nabi Musa itu banyak diulang-ulang, karena ini nampaknya walau alam menjadi tipologi sampai zaman modern ini. Ada pengusaha yang ada penguasa yang katakanlah otoriter, ada teknolog Hamam yang ikut membantu proses otoriter ini, ada Korun bisnismen yang ikut kaya dari perselingkuhan di dalam semuanya, ada Bal'am ulama yang tadi dikatakan yang nauzubillah kurang baik gitu ya. Dan di samping itu ada rakyat kecil ya, ada yang tertindas dan segala macam. Dan pola ini saya pikir selalu muncul ya, bentuknya beda-beda saja ya. Nah, jadi jihad dari zaman dulu, dari zaman Nabi Musa yang 40 tahun itu ya, di zaman sekarang di Indonesia pun saya pikir mirip-mirip ya. Kita menghadapi ini yang sama. Nah, bagaimana memasukkan nilai-nilai keislaman itu ke semua level ya. Nah, ini yang saya pikir ya nggak tahu ya. Saya pribadi sih lebih lebih cocok bahwa memang pendekatannya itu tidak bisa top down ya. Kan ada orang yang mengatakan sudah pilih pemerintahnya yang baik, ulamanya yang baik, ke bawahnya pasti baik. Walau alam ya. Kalau saya lebih serang bottom up, top down. Bottom up itu dalam artian ya kita sebagai pemimpin keluarga ya kita mulai dari circle of influence kita saja dulu ya. Kita bereskan diri kita dulu, bereskan sekeliling kita, circle of influence kita dan segala macam. Dan insya Allah ini akan merembet menurut saya ya. Tapi kalau kita selalu pendekatannya top down, saya khawatir kita malah akan cepat putus asa ya. Dulu saya ingat Buya Hamka itu pernah di dalam satu ceramahnya di radio, dulu radio kan ya. Ada yang menanyakan Buya, dulu kok banyak sekarang itu zaman itu ya orang sholat, haji tapi korupsi jalan terus, nipu orang jalan terus. Yang menarik bagi saya itu jawaban Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan, Alhamdulillah mereka masih sholat gitu ya. Kalau tidak sholat lagi, mungkin korupsinya lebih gede dan segala macam itu ya. Jadi yang saya lihat di situ, Buya Hamka itu mengajarkan kita optimisme ya. Sebagai orang Islam kita harus optimis terus. Ya memang kondisi Indonesia nampaknya kelihatan sedang tidak baik-baik saja lah ya. Walau alam ya, kita menilai masing-masing. Tapi sebagai orang Islam, kalau menurut saya kita harus selalu optimis ya. Kenapa kita harus optimis ya? Karena Allah bersama kita, Allah tidak tidur, kita punya pegangan Quran hadis, kita punya resep-resep menghadapi masyarakat yang bobrok itu kan juga ada ya. Dan bahkan mungkin kita sendiri ikut bobrok ya. Uh, jadi menurut saya optimisme ini harus dijaga terus ya. Jangan sampai kita sebagai rakyat itu hanya ngarepin oh pemerintah baik, umaro baik, ulama baik gitu ya. Tapi kita sendiri tidak membereskan diri sendiri. Kalau menurut saya malah yang penting sekarang ini masing-masing orang Indonesia itu membereskan diri sendiri saja lah ya. Diri sendiri orang Indonesia bereskan masing-masing, jaga keluarga masing-masing, jaga pegawai kita, kalau di perguruan tinggi jaga mahasiswa dan segala macam. Kita circle of influence saja. Nah, nanti lama-lama bisa istilahnya menular lah ya. Uh, dan saya yakin keberkahan itu penting ya.
cerita Umar bin Abdul Aziz ya, mungkin itu agak susah ya menggabungkan sifat ulama dan umaro itu ada di empat khalifah yang pertama plus Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, karena keadilannya itu, katanya serigala itu nggak pernah memakan domba-domba yang penggembala. Tapi begitu di hari Umar bin Abdul Aziz diracun dan wafat, tiba-tiba serigala makan lagi domba. Kemudian para penggembala tahu, oh ini khalifah yang adil sudah wafat. Jadi keberkahan pemimpin umaro dan ulama itu memang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Imam Ali mengatakan kalau umaro itu jahat, ya rakyatnya itu akan ikut. Kalau pemimpin korup, rakyatnya akan korup. Kalau saya ngelihat ini mungkin ada apa ya? Ada yang kita tidak paham ini ya. Mungkin ada sunatullah yang belum kita paham ya. Mungkin ada sunatullah yang secara komputer itu berjalan, begitu pemimpin baik itu nggak tahu semuanya jadi baik gitu ya. Sampai serigala sendiri dia nggak mau makan domba ya. Ini tidak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan sekarang ini ya. Tapi saya pikir ini ada ilmu laduni yang kita nggak jelas ini ya. Jadi menurut saya memang mulainya dari kita dulu sajalah ya. Mulai dari kita, mulai dari paling mudah dan seterusnya ya. Dan kemudian yang sering jadi perdebatan itu apakah orang-orang yang so-called baik itu harus masuk politik apa tidak. Nah, ini yang bagi saya juga pemikiran ya. Kalau orang-orang baik dalam so-called kita anggap baik ya, tidak masuk politik, maka politik itu akan diatur oleh orang-orang yang kita anggap tidak baik. Nauzubillah ya, mudah-mudahan pendapat ini salah atau apa ya. Dan politik itu penting ya. Karena mengatur semua dari harga yang terkecil, makanan, uang sekolah, segala macam, kebijakan ini itu tuh politik. Jadi saya termasuk yang berpendapat harusnya orang-orang yang secara katakanlah agama, akhlak, integritas itu baik, harusnya masuk ke dalam partai politik, masuk kekuasaan. Kalau tidak, ya nanti jangan jangan protes kalau yang duduk di kekuasaan di DPR segala macam itu orang-orang yang tidak baik ya. Jadi kalau menurut saya seperti Gus Wahid dan segala macam harusnya ada di dalam ya, ada dimasuk di partai dan segala macam. Tapi jangan sampai terkontaminasi. Nah ini juga jadi masalah ya. Ini harus saling bantu membantu. Tapi kalau semua orang-orang baik meninggalkan politik, ya kita jangan protes. Kalau kemudian ya kita dipimpin oleh orang-orang yang kemudian kita tidak suka. Ya menurut saya masuk ke dalam. Tetapi, nah ini apakah kita bisa bertahan? Nah, ini menurut saya yang di sini peran ulama nanti ya, merekatkan, memperkuat silaturahmi dan apalah. Jadi nanti umaronya jadi baik juga ya. Jadi menurut saya ini memang jihad ini ya. Untuk Indonesia pun menurut saya jihad dan tidak akan selesai dalam waktu singkat menurut saya. Ganti rejim, ganti ini selamanya tidak. Kalau feeling saya sih perubahan culture semacam ini, perubahan generasi membaik itu perlu waktu. Dan harus dimulai dari sektor pendidikan, informal dan informal, dari keluarga dan seterusnya ya. Kita lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin besar yang bagus-bagus itu keluar dari didikan keluarga yang baik. Dari ibu-ibu yang soleha dan segala macam ya. Itu ya yang kita kurang sekarang ya. Jadi kalau Indonesia mau lebih baik, kalau menurut saya ya perbaiki rumah tangga di dalam uh, komunitas Islam di Indonesia, pendidikan anak, ibu segala macam ini itu ya. Dan kita tunggulah berapa generasi ya. Kalau mau lewat shortcut legal, itu rame lah. Itu kalau saya nggak terlalu percaya ya. Kalau saya lebih percaya perubahan cultural ya, dari pendidikan, dari agama dan segala macam dari level bawah ya. Terus ya kita harus sabar ya. Dan insya Allah kalau menurut saya kalau itu bisa lah ya. Jadi ulama dan umaro itu menurut saya ya jangan terlalu kita biarkan juga, oh, seolah-olah tanggung jawab ulama dan umaro saja. Tidak kalau menurut saya.
Ini juga tanggung jawab kita, keluarga, dosen, bisnismen, tentara, polisi, ibu-ibu mendidik anaknya dan segala macam ya. Kita bikin PAUD, TK dan segala macam. Jadi di semua lini lah kalau menurut saya ya. Nah ini perlu kerjasama uhuah. Nah di sini peran ulama dan umaro penting lagi ya untuk menyatukan semuanya. Jadi seperti apa ya? Seperti mana duluan ini? Kalau menurut saya mulai saja. Karena kalau kebanyakan diskusi nggak jalan-jalan nanti. Kita laksanakan mulai dari diri sendiri ya kita sudah punya Quran, hadis segala macam ini itulah ya kita gunakan aja ya pelan-pelan ya. Walau alam, tapi saya selalu optimis Gus Wahid ya. Kalau menurut Luar saya biasa. kondisi apapun juga saya optimis lah insya Allah. Gusti Allah selalu bersama kita lah insya Allah ya. Amin amin. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat simpel ya, Masya Allah, dan mengena itu. Bapak Ibu masih banyak